Halo, salam jumpa Sobat Eljon TV. Kembali lagi bersama saya Hempi Putra dalam acara Pesona Kuliner Nusantara. Masakanmu, karaktermu. Nah, Sobat Eljon, apa kabar nih? Sobat Eljon yang ada di rumah, semoga sehat selalu ya. Nah, Sobat Eljon, untuk Pesona Masakan Kuliner Nusantara ini, kita akan menyajikan berbagai macam menu-menu masakan yang kreatif, enak, dan juga pastinya sehat. Nah, nanti akan kita pandu juga oleh chef profesional, dan juga nanti yang paling penting adalah masakan-masakan ini akan dibacakan langsung mengenai karakter-karakternya oleh pakar pembaca karakter, yaitu Mr. Kokon. Nah, sebelum kita memulai, mungkin dari Sobat Eljon di rumah, ngapain sih masak, susah, repot, dan saya juga tidak punya tempat untuk memasak. Jangan khawatir Sobat Eljon, saya akan memberikan tips-tips masakan yang sangat simpel dan mudah dibuat kok. Jadi seperti bahan-bahannya juga kita mudah dibuat, kemudian peralatannya juga sangat simpel seperti ini. Misalnya Sobat Eljon, saya gunakan kompor portable merek Cosmos di sini yang biasa saya buat, dan saya buat masak, dan ini bisa dibawa kemanapun Sobat Eljon. Sangat ini murah sekali dan ringan, bisa dibawa kemana aja. Kemudian untuk isiannya ini ada gas kalengan. Nah, ini tuh sangat murah kok untuk dibawa kemana-mana, untuk hiking, untuk camping, dan untuk kegiatan di luar rumah. Nah, sebelum kita mulai memasak, kita akan panggil dulu nih chef yang akan berbagi menu-menu masakan yang kreatif, sehat, dan juga simple, yaitu Chef Adi. Halo Chef Adi, apa kabar? Baik, Chef Adi, sapa juga pemirsa Sobat Eljon di rumah. Nah, Chef Adi, kita akan berbagi tips dan menu masakan apa nih kepada Sobat Eljon yang ada di rumah nih? Iya, seperti biasa kita bikin yang simpel-simpel saja, dan tentunya yang sehat ya. Kita di ibu kota ini kan maunya yang simpel ya. Simpel, betul sekali. Kita juga cari bahan yang mudah didapat juga. Ya. Ini kita akan bikin bahan bakunya nih kentang ya. Oh, bahan bakunya kentang. Oke. Namanya mashed potato cake. Mashed potato cake, pemirsa. Ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya seperti apa, untuk prosesnya seperti apa, Ya. pemirsa ikutin saya terus ya. Sebelum itu kita akan panggil dulu nih untuk yang paling penting nih dalam segmen ini, yaitu pembaca karakter. Nah, kita sambut yuk. Halo Pak Kokon, apa kabar? Kabar baik, Hempi, kabar baik. Pak Kokon, Pagi. untuk pemirsa Hai. Eljon di rumah. Sahabat Eljon, terima kasih hari ini Anda telah menyaksikan kami di program Masakanmu, Karaktermu. Hari ini banyak sekali yang namanya input-input atau resep-resep dan foto-foto yang dikirimkan kepada kami, yang akan saya bacakan, bahwa saat itu jiwa daripada si juru masak itu bisa kelihatan dari makanan yang dia sajikan atau yang dia buat, atau dia harus memberikan kepada siapa makanan itu, kepada yang menikmati santapannya. Nah, nanti Anda saksikan, Anda tunggu pada saat sesi, pada saat membacakan karakter dari masakan Anda. Oke Pak Kokon, nah Sobat Eljon, menarik sekali bukan? Nah, jangan kemana-mana, ikutin terus. Namun sebelum kita mengikuti ini, kita persilakan dulu Chef Adi untuk memasak. Jadi dipersilakan Pak Kokon untuk duduk terlebih dahulu menyaksikan kita masak. Nanti setelah selesai, kita akan langsung panggil Pak Kokon masuk kembali untuk membacakan. Baiklah, terima kasih Pak Kokon. Terima kasih. Ya, mari. Ya Chef, gimana nih Chef? Kita akan mulai proses masak nih. Bahan-bahannya boleh di-share lagi ke pemirsa Eljon. Ya, kita siapkan kentang, kita lalu kupas seperti ini. Setelah kupas, pastikan yang hitam-hitam biar nanti hasilnya bagus Ya. ya. Jadi dikupas Ini untuk sampai- berapa porsi Chef kalau ini kita buat Chef? Kalau untuk 3 kentang ini bisa untuk 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Oke. Dicuci, dipotong, kemudian direbus. Kemudian ini dipotong seperti ini, Ya. seperti ini, ya kan? Ini. Lalu kita Nanti ini hasilnya kurang lebih pemirsa. ya, seperti ini. Hasilnya setelah Setelah direbus. dikukus. Dikukus. Nah, Oh, bukan direbus ya, Kukus dikukus. ya, kukus biar nggak lembek, nggak terlalu lembek. Oke. Prosesnya adalah seperti ini. Kita bisa pakai piring juga. Oke. Kalau sedikit ya boleh pakai mangkok seperti ini, yang nanti ini ya dipanas. Kita masuk. Nah, jadi sebelum dikukus pemirsa dimasukkan dulu ke pinggan atau mangkok yang tahan panas ya. Tapi biasanya kalau panci itu kan ada pengukusnya, sarangan pengukus itu ya. Ya, Chef itu juga bisa ya, aja. nggak Kita masalah tampur ya. aja di atasnya. Oke. Bisa.
Pemirsa, ini diiris-iris dulu. Kenapa? Supaya lebih cepat matang cepat ya. matang, Jadi supaya betul. lebih irit juga dengan pemakaian gasnya ya. Nah, ini kita langsung kukus. Terlebih dahulu kita akan ini chef nyalakan dulu kompornya. Ini kita gunakan gas kaleng merek Highcook ya. Kita coba masukkan dulu. Ya. Ini sangat simpel sekali chef kalau pakai ini ya. Saya coba bantu. Oke. Nah, nyala. Nah, Oke. silakan chef. Ya, kita tunggu sampai matang. Ini kurang lebih 20 menit udah lembut. Intinya adalah sampai lembut ya, chef ya. sampai lembut. Sampai bisa Nanti untuk pastikan ditumbuk. Pakai bisa pakai garpu nanti. Tandanya matang adalah nanti apa namanya akan mudah di ini. Mudah untuk Ya, ditusuk dengan garpu ya. Betul. Oke, ini tinggalkan dulu sampai matang. Nah, Ini adalah hasil yang sudah matang. Sudah matang segini. setelah matang, Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu ya, chef. ini kita mulai ini ya. Ini dengan ini tadi dengan 3 kentang. 3 kentang. Mhm. Hasilnya segini. Itu tambahan apa, chef? Ini adalah tepung ketan. Tepung ketan. Kalau nggak suka tepung ketan bisa diganti dengan tapioka. Tapioka juga boleh. Oke. Ya, kita campurkan 1, 2, 3. Kita sebagian dulu. 3 sendok makan ya, chef. Ya, kita makan. Karena saya ingin cepat, jadi saya pakai tangan aja. Bisa aja sih nanti prosesnya pakai ini apa? Pakai garpu boleh untuk lembutkan, tapi saya pengen cepat jadi. Oke. Saya ini ya. Ya, kita aduk-aduk. Chef, kalau pakai apa? Mixer itu bisa nggak ya? Terlalu kasar kayaknya ya. Pakai mixer kalau kering begini nanti Kurang bagus ya. Nggak bisa ya, harus pakai tangan atau pakai spatula atau garpu. Nah, saya rasa ininya udah pas ya ininya. Hmm. Ini apa? Tepung ketannya. Nah, di hasil seperti ini, setelah dicampur Setelah ketan, jadi, kita tambahin garam. garam saya bantuin ya. Kurang lebih Garamnya berapa sendok, chef? 1 sendok makan, setengahnya aja. Setengah sendok. Ups. Dikit aja, Ya, lagi, setengah. dikit lagi. Nah, Gitu, lalu Kemudian? kita tambahkan gula. gula pasir, chef ya. Saya bantuin chef. Ini 1 sendok tuh. Enggak, tunggu. Saya aja ya. Ya. Untuk ukuran 3 kentang, kita tambahkan 2 sendok. Makan gula pasir. Oke. Selanjutnya diaduk Selanjutnya kembali. Kita aduk lagi agar merata. Kita tambahkan susu. Kita tambahkan susu. Cukup segini aja ya. Susu full cream. Itu berapa mili, chef? Nah, aku bisa lihat. Coba tadi. 60. Ini cukup 60 ml. Kita masukkan sini. Susu, kalau nggak suka susu, itu di skip aja susunya. Diganti dengan apa, chef, kalau itu? Sebenarnya Bisa diganti apa boleh aja? Suka gurih, bisa dengan santan, boleh. Hmm. Nah, tanpa susu pun boleh. Oke. Nah, ini saya rasa harus ditambah ini. Santan lagi. Ini masih baru sebagian tadi ya. Aduk supaya menyatu. Oke. Nah, setelah jadi, nanti hasilnya seperti ini, pemirsa.
Nih, nanti akan dibulat-bulat ya chef ya. Ya. Kita mulai proses bikin ini ya. Bulat-bulatin. Kita bentuk. Ada 3 lengket, kita pakai minyak. Oh, ini minyaknya cuma untuk mengoles, membulat-bulatkan Ya. adonan ya. Tuh. Sedikit aja agar nanti tidak. Nah, ini aja cukup. Kita Dipipihkan. lalu tambahkan coklatnya. Oke. Coklat. Ini tengahnya di lubang ini, bukan lubang ya, namanya apa sih namanya? Dibuat cekung lah ya, dibuat cekung ya chef. Supaya untuk menampung isian ya. Satu potong keju kita masukkan ini. Keju. Nah, lalu kita tutup ini. Seperti perkedel ya chef ya ini ya. Ya, begitu kita prosesnya mirip ya. Nah ini berarti isiannya bisa kreasi apa aja ya chef ya? Iya, Macam-macamnya isinya bisa. boleh daging, boleh. Nah. Kalau daging berarti nggak perlu pakai namanya gula. Tanpa gula. Iya, tapi Oke. ganti dengan garam. Kalau misalkan Sobat Eljon pengen yang sehat-sehat ini Betul. seperti buah misalkan saya bisa nggak sih? Bisa aja. Bisa. Bisa. Oh tuh pemirsa, Nah, bisa ini apapun. nggak ada pakemnya kok. Ini. Nah, jadi kita bebas saja. Oke. Ya seperti ini nanti hasilnya. Coba. Ya Sobat Eljon, ini yang sudah dibuat, yang tadi chef buat ya, digulung-gulung seperti ini, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Itu di dalamnya nanti bisa coklat, bisa keju, dan apapun nanti terserah dari kreasi Sobat Eljon TV yang ada di rumah. Nah, selanjutnya, setelah ini kita akan panggang ya chef ya. Nah, Ya. kebetulan kita Tapi panggang menggunakan... harus pakai ini. Oh, harus pakai margarin ya. Nah, kita gunakan di sini adalah pemanggang The Rock nih. Ini pemanggang elektrik di sini ya, chef ya. Lebih karena, simple dan ya simple, mengurangi asap juga kalau Oke. pakai ini. silakan chef, saya bantu. Oke, Nah, kita seperti- mulai oleskan. Jadi minyaknya boleh pakai minyak juga, boleh pakai ini, tapi tidak harus banyak ya. Nah, ini harus pakai ini ya, chef ya, pakai kuas, Ya. Sobat Eljon. Jadi supaya lebih menyebar, Biar merata. lebih rata ya. Oke, dioleskan. Ini, Kita kasih margarin di sini, mereknya Blue Band ya, chef ya. ya ini bukan. Blue Band serbaguna. Jadi kita pastikan kayak ini anti lengket ya, pakai wajannya anti lengket. Tidak harus pakai ini, pakai anti lengket yang lain bisa. Oke. Kemudian kita Langsung saja kita manggang. Langsung saja kita panggang untuk mashed potato cake-nya ya. Nah, nah, langsung ditutup. Sudah selesai, Chef. tunggu, ya. Tunggu sampai berapa menit, Chef, kalau dipanggang? Dia harus bolak-balik kan, Chef ya? Harus dilihat ya. Nanti kita cari, pastikan ininya ada tutupnya ya, penggorengannya. Jadi Pemanggangnya, Sobat iya, Eljon, harus ada tutupnya, agar Chef. nanti matangnya merata dulu. Oke. Nah, Chef, ini kelihatannya Sepertinya sudah kita harus balik dulu ya. dibalik ya. Oh, ini kali. Wah, Oh, wangi juga ya. Wangi kan? Wangi ya. Oh, pemirsa, jangan lupa dibalik ya, takutnya gosong pemirsa. Jadi Ya. harus selalu diperhatikan, jangan sampai ditinggal kemana-mana ya lagi masak ya. Nah, ini kelihatannya sudah matang nih, Chef. Sebentar lagi ya. Bentar lagi kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Udah Chef matang udah kan? matang nih. Ya. Baunya sudah wangi Ya. sekali nih, Chef. Ya, Chef. Oke, kita Saya sudah penasaran. Nah, Nah, nih Sobat Eljon, hasilnya seperti ini, sudah agak menguning. Ya. Jangan sampai gosong berarti ya. cantik sekali.
seperti ini. Nah, tata di sini ini cukup untuk hidangan Saya penutup. matikan dulu apinya. Oke. Oke, hasilnya adalah serve. Wah. Mashed potato cake isi coklat, keju, dan bisa berkreasi apapun. Kalau bisa. Nah, Sobat Eljon, masakan sudah jadi nih. Sobat Eljon, penasaran kan hasil masakan ini? Akan dibacakan langsung nih sama Pak Kokon nih, pembaca karakter. Nah, kita langsung persilakan yuk Pak Kokon untuk masuk. Pak Kokon, silakan masuk Pak Kokon. Masakannya sudah Oke, jadi thank you, ternyata Henry. ya. Oke, nah di sini terlihat adalah masakan katanya dari kentang. Apa judulnya saya? Mashed potato Mashed potato cake. Nah, isi coklat maupun keju dan bisa berkreasi sisi Bisa, apapun. oke. Dilihat daripada 4 butir daripada mashed potato ini berarti pada usia 40 tahun dia mendapatkan sesuatu keberhasilan yang sehingga di situ dia akan menggambarkan di dalam kepadatan daripada kentang yang dia sajikan. Nah, kenapa saya bilang ada keberhasilan? Biasanya kalau hanya 4 saja, itu terlihat hanya bulat saja. Nah, ini ada daun. Daun itu adalah sumber kehidupan. Nah, berarti daun sumber kehidupan inilah yang menyebabkan pada saat dia usia 40 tahun, dia mendapatkan kemampanan di dalam hidup itu. Nah, mengapa dia buat mashed potato ini? Nah, artinya orangnya ini adalah tidak neko-neko. Orangnya itu simple sekali, sehingga apa yang praktis dia bisa lakukan, dia kerjakan, dia ambil dari bahan-bahan yang ada mungkin di dapur yang masih ada dan lain-lain, dia tinggal campur dengan keju, dengan coklat dan lain-lain. Berarti apa? Senang daripada hal-hal yang indah, khususnya itu seni. Kenapa saya bilang seni? Karena di dalamnya itu dia taruh coklat, dia taruh yang namanya keju dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari karya seni, bukan hanya kentang saja. Sebab kalau dia bikin cake kentang saja, ya itu tidak akan ada bumbunya dan tidak ada yang namanya menariknya. Nah, jadi pasti pembuat ini adalah satu, dia senang akan karya-karya daripada seni yang ada. Karena kalau yang dia lihat, kenapa saya bilang seni? Karena dengan adanya yang namanya coklat, ya yang namanya ada keju, itu ada rasa. Nah, biasanya kalau yang tidak ada rasa ya orang itu akan ya flat saja. Jadi apa? Ya kerja saja tapi darah seninya itu tidak ada. Nah, itulah kurang lebih karakter daripada mashed potato cake yang hari ini disajikan. Oke, terima kasih Pak Kokon. Pak Kokon mau cobain nggak sih masakan Chef Adi nih untuk hari ini? Boleh nih? dong, harus ya. Dicoba. Masa sudah dibacakan terus kita tidak rasakan enak dan tidaknya ya. Nah, kita harus melihat bagaimana citra rasa daripada mashed potato cake ini. Coba. Coba Soalnya ya. dalamnya melting gitu. Oh, begitu. Jadi mesti pakai sendok ya. Iya. Oh. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana nanti saya rasakan dulu ya. Nah, ini selain dari kentang, dari keju juga ya. Ya. Bumbunya apa saja dari tadi yang disajikan? Cukup dengan gula dan garam dan sedikit susu. Oh, luar biasa. Ya, saya pikir tadinya ini seperti yang namanya bapia. Tapi karena dari kentang, bapia kan bukan dari kentang. Ini rasanya beda sekali. Ya, Juicy ada ya. gurihnya, ada Lembut juicy-nya, ada lembutnya. Jadi kayak makan donat tapi bukan donat. Ya, ini luar biasa. Resep baru ini. Wah. Terima kasih Pak Kokon. Nah, pemirsa Sobat Eljon, begitulah kurang lebih untuk menu-menu yang dihadirkan oleh Chef Adi untuk setiap episodenya. Nah, Sobat Eljon, begitulah kurang lebih untuk masakan yang dibacakan oleh Pak Kokon. Nah, Sobat Eljon jangan lupa yang ingin mengikuti acara ini silahkan mengirimkan foto masakan Sobat Eljon maupun nanti juga bisa ikut di live streaming Zoom. Jadi nanti setiap masakan Sobat Eljon bisa langsung dibacakan sama Pak Kokon. Nah, Dan bahkan ditambahkan resepnya sama betul, Cik nanti Adi. akan diberikan tips Ya. dan menu-menu masakan baru yang kira-kira nanti masakan dari Sobat Eljon seperti apa sih, kurangnya apa, nanti akan ditambahkan oleh chef. Nah, jangan kemana-mana ya Sobat Eljon, abis ini kita akan membacakan untuk foto-foto kiriman dari Sobat Eljon yang ada di rumah. Nanti Pak Kokon ya bantu untuk membacakan ya Pak Kokon Oke, ya. ya. Oke, jangan kemana-mana.
Halo Sobat Eljon TV, kembali lagi dalam acara Pesona Kuliner Nusantara, Masakanmu, Karaktermu. Pada segmen kali ini kita akan membacakan mengenai foto-foto masakan yang dikirim oleh Sobat Eljon yang ada di rumah. Nah Chef, kita bantu ya Chef ya untuk foto-foto yang dikirimkan sama Sobat Eljon yang ada di rumah nih. Nanti mungkin bisa dimasukkan, dikasih masukan, kemudian tips-tips seperti apa sih bumbunya sudah lengkap atau belum sih, kemudian cara penyajiannya seperti apa ya. Nah, ini yang kiriman pertama dari Mbak Regina nih, memasak tumisan nih, Chef. Tumis pakcoy tahu. Nah, dari bentuknya kurang lebih seperti ini nih, Chef. Ini yang udah dikirim ini udah jadi atau masih proses masak ya? Simpel ini sih, saya rasa proses masaknya nih, Chef. Kalau dilihat ya, masih mungkin sudah jadi, tapi belum dituangkan di pinggan. Kalau saran saya sih namanya tumis, kuahnya nggak terlalu banyak ya harusnya. Itu aja sih. Coba Untuk bahan-bahannya nih, untuk bahan 5 buah tahu, 3 bonggol, cabai merah, bawang merah, kemudian garam, kaldu ayam, setengah sendok, kaldu ayam. Cukupnya, ya air secukupnya. Tapi kalau Terlalu tumis banyak nih saya terlalu rasa ya. banyak menurut saya ya. Untuk bahan-bahan sih, saya rasa ini Ya, udah saya rasa sudah oke lah ya, Chef ya. Udah memenuhi Tinggal- syarat untuk Tinggal tampilan penyajiannya Betul. saja nih Chef ya yang belum kelihatan karena di sini mengirimkan fotonya dalam bentuk masih eh. dalam penggorengan ya, belum. Jadi Sobat Eljon nanti kalau mengirim foto boleh nanti langsung sudah disajikan ya di piring penyaji, nanti bisa dikasih Betul. garnish atau apa supaya Kalau lebih ini, cantik. masih Kurang bingung lebih saya seperti ini itu. tumis atau tahu kuah gitu ya. Jadi masukannya cuma satu, kalau tumisan jangan terlalu banyak air. Tapi itu sebenarnya selera juga sih ya, Selera Chef. juga Mungkin ya. Mbak Regina ini suka banyak kuah kali ya, jadi seperti iya. itu. Ya, nggak masalah sih seperti Iya, itu, tapi nggak masalah. salahnya sih itu jangan terlalu banyak air. Nah, Iya. untuk foto yang kedua nih Chef, ada dari Ibu Tiara. Ibu Tiara nih masak ikan-ikanan nih, ada Waduh, teri ikan enak pedas sekali nih, ya kelihatannya kelihatannya bagus nih ya. Nah, Kelihatan dari penyajiannya sebenarnya sudah ini gimana? pakai teri apa ya? Teri medan atau apa nih? Nah, kita lihat dulu bahan-bahannya, Chef. Ikan teri 250 gram, kacang tanah, Bawang putih, kemudian ada cabai, nah, cabai hijau, cabai merah, gula, garam, dan minyak goreng. Nah, ini belum disebutkan ya, Chef ya, ikan terinya ikan teri apa nih, Medan atau karena Betul. ada berapa jenis ikan teri, Chef? Nanti betul, bisa banyak ya. Ada teri nasi, teri medan, sebagainya ya. Untuk bahan-bahan ini apakah sudah sesuai dengan Ya, kriteria Chef nih? kalau saya bikin Hmm. apa namanya ikan teri Teri. kacang ini, Hmm. saya pasti akan sertakan bawang merah juga. Bawang merah. Iya, bawang merah. Oh, di sini cuma bawang putih ya? Iya. Oke. Tapi, itu semua tergantung selera sih. Oke. Saya sertakan itu, bahkan saya untuk memperkaya aroma, saya akan tambahkan salam juga. Oh, tambahkan serai daun juga. salam, serai. Serai juga, terus lengkuas juga kalau saya ya. Oke. Kalau saya. Tapi kan semua tergantung selera. Oke. Ada pakem-pakemnya kok. Jadi silakan saja gitu. Jadi masukannya untuk Ibu Hmm. Tiara, nanti boleh ditambahkan daun serai, daun salam, dan juga nanti ada Ini lengkuas kacang juga pedas boleh. ya, ini. Jadi kacang pedas. Hmm. Oke, Oke. kurang lebih seperti itu Ibu Tiara. Untuk selanjutnya dari Ibu Ibu Desi nih di Jakarta, masak ayam saus tiram nih, Chef. Saus siram. Wah, Oke. menarik sekali nih ya, Chef. Iya. Untuk bahan-bahannya nih, Uh, ada ayam roller, pastinya, kemudian saus tiram, bawang bombay, cabai merah. Nah, di sini malah nggak ada bawang putih sama bawang merah ya, Chef. ya, tapi biasanya kandungan di saus tiram memang sudah kaya Sudah. dengan rasa ya. Oke, jadi Sebenarnya nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Akan enak kok ini. oke, tapi ya. oke. Kurang lebih seperti itu untuk Mbak Desi sudah bagus, cuman kalau seleranya mungkin aroma bawangnya lebih ini tambahkan lagi bawang merah dan bawang putih seperti itu. Iya, ini bawang putihnya ada kan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Iya, kalau pengen Lebih terasa ya. ya Kalau terasa ya. harus ada Sebenarnya bawang kalau pengganti bawang merah bisa kan keluar dari bawang bombay. Bawang bombay Oh, rasanya oke. beda. Oke, oke. Ya. Bawang putih mungkin. Oke, untuk penyajiannya tadi, Chef, untuk ayam itu udah bagus ya, Chef ya? Untuk mungkin tingkat kematangannya, tuh, ayamnya dulu harus disuir dulu kah, atau bisa gelondongan kah? Rupanya ini
Mbak Desi itu suka dengan yang besar-besar. Potongnya ya. Ini motonya besar Dan ya. sebenarnya itu nggak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nggak tergantung apa-apa. selera. Oke, next selanjutnya ini foto kiriman dari Ibu Amanda. Ini masak sambal petai kentang. Iya, Oke, nama- kentang. Ini pun memang Ya karena memang yang dikirim memang masakan-masakan yang Betul. rumahan ya Rumahan, chef ya, betul, yang betul, biasa betul. ibu-ibu masak di rumah, jadi nggak masalah nanti. bawang merah, bawang putih, kemiri, garam. Ya, oke. Ini juga bumbunya sudah oke, Sudah oke. tidak ada masalah. Iya. Untuk penampilan juga cantik. Ya, cantik. Masih. Hmm. Nah tadi tidak ada masukan ya chef ya, udah bagus ya untuk Ibu Amanda. Untuk selanjutnya foto masakan Sudah ada. dari Ibu Vita. Ibu Vita kirim tumisan nih, chef, tumis pakis rawit. Iya. Pakis daun pakis ya, chef ya. Pakis, Itu ya. bisa ditumis ya. Nah, ditumis. Kuahnya nggak banyak. Nggak tumis. Kaldu ayam, rawit merah. Kalau pakis ini rasanya seperti apa sih? Apakah sama seperti kangkung seperti itu? Ada aroma-aroma yang Kalau kangkung kan menyengat atau tidak? Teksturnya lebih ini ya, lebih lembut. Kalau Pakis ini yang diambil yang bagian apa nih chef? Karena kan pakis tulangnya lumayan. daun yang mudanya. Di pasar ada dijual ya chef ya? Itu Gitu enak ya. sekali ya. Enak kok. Saya paling suka. Sehat. Tapi kalau saya masak ini tidak tumis kalau saya ya. Tidak Saya suka ditumis. lebih suka ada sedikit santan. Oh dikasih santan. Nah, sobat itu nanti juga chef berbagi juga ya chef ya, Ya, untuk masakan itu bisa, boleh juga bisa. nanti kita akan sajikan. Nah, Kita akan buatkan kita ya. bikin masak di sini. Oke, selanjutnya Bubuk miris, secukupnya. Ya, namanya tumis ya. cukup. untuk bahan-bahan dan bumbunya sudah. Iya, kalau untuk Sudah bahan proporsional tumis ya? sih, saya rasa bahannya udah oke, udah Sudah. udah. Oke. Oke, Bu Vita sudah bagus ternyata. Untuk kiriman selanjutnya dari Ibu Sulis nih. Ibu Sulis kirim sayur bayam jagung. Sayur Bayam dan jagung ini sangat sehat nih, Chef. Sayur bayam jagung ini kayaknya sepertinya tumis juga ya. Ditumis cuman sayur bayam jagung. Nah, Bahan-bahannya ada ayam, jagung, wortel, cabai merah, bawang putih, lada, kemudian ada lengkuas, ya, lengkuas, kemudian temu kunci. Iya. Wortel, merah. Ya, kan. Tentunya ini ya pasti ada garam juga. Garam ya, garam harus dipakai. Ya mungkin ini belum dimasukkan sama Iya. Ibu Sulis ya untuk bumbu garamnya dan Oke. kesini. Kesini udah bagus ya chef ya, Ya, saya rasa sudah bagus. masakan rumah kan memang boleh berkreasi apa saja. Oke. Nah, untuk kiriman foto-foto yang kita bacakan nanti tadi sudah kasih masukan juga dan input-input mengenai bahan-bahannya oleh Chef Adi. Nah, sekarang kita akan bacakan nih untuk karakter masakan-masakan yang tadi dibacakan oleh terbacakan oleh Chef Adi, akan dibacakan mengenai karakternya oleh Pak Kokon, pembaca karakter. Mari kita panggil Pak Kokon. Halo Pak Kokon. Hai, Hempi. Pak, ini Hai, sudah ada Adi. kiriman foto-foto Hai, masakan. Sahabat Eljon, ya. Ada kiriman foto-foto nih Pak dari Sobat Eljon yang ada di rumah nih Pak. Yang pertama dari Mbak Regina nih. Oke, Mbak Regina ya, tumisan Mengirim Pak tumisan Coy Pak Coy tahu. tahu. Nah, Anda lihat di sini Seperti apa dia nih? memakai tahu direndam dengan kuah, ya. Berarti banyak sekali dengan hasil karya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ini patut dibanggakan karena tahu itu putih. Jadi dia banyak menghasilkan karya-karya mungkin dari karakter dia, sifat dia kepada orang lain dengan perbuatan baik. Jadi banyak sekali nih, ya karena itu adalah sesuatu yang namanya putih itu dan kecil-kecil. Jadi banyak sekali kelakuan yang baik dilakukan selama hidup daripada Mbak Regina. Nah kemudian Anda lihat di sini dia taruh itu kalau nggak salah daun bawang ya, hijau ya. Kalau nggak salah itu ya, yang timbul juga menghampiri ini berarti apa? Ini daun pakcoynya. Oh pakcoy, daun pakcoy ya. Oke, karena saya bukan tukang masak nih, jadi sebut salah pun dimaklumi ya, sahabat Eljon. Nah, pakcoy itu hijau, berarti dari dia lebih senang ini di dalam apa? Kehidupan ini satu, dia senang keramaian. Kedua, dia lebih senang alam yang memang dengan yang banyaknya tumbuh-tumbuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dia membuat ini adalah apa? Satu, bahannya ini bisa didapat dengan mudah.
ya. Yang kedua, hampir semua orang karena gizinya ini tinggi, jadi dia bisa menyajikan kepada siapapun dan biasanya anak kecil pun, orang besar, dewasa atau manula pun menyukai daripada masakan ini. Jadi kalau dia bergaul pun dia tidak memilih daripada golongan, daripada kategori usia lah, jabatan dan lain-lain. Lebih membaur dia semua ya. menjadi membaur. Oke. Oke, selanjutnya untuk foto selanjutnya ini dari Ibu Tiara. Ibu Tiara masak teri kacang pedas nih, Pak Kokon nih. Dari tampilannya sangat menggoda ya Pak Kokon. Nah, silakan Pak Kokon dibaca nih karakter dari Ibu Tiara sendiri nih. Ya, kemungkinan pada hari ini ada suatu emosional ya, yang memang ini dia meledak-ledak karena dari hal-hal kecil yang sudah dia kumpulkan, ya. Kenapa saya bilang meledak-ledak? Salah satunya ini adalah teri, kacang, dan lain-lain itu kan kecil. Tetapi dia menyebar nih, cabenya juga banyak sekali berani. Ada merah, ada cabai hijau, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan adalah suatu ada gejolak ketidakpuasan. Jadi merasa ketidaknyamanan sebenarnya yang lagi dia hadapi pada hari ini khusus hari ini. Karena kan dilihat dari karakter masakan yang dia sajikan pada hari ini. Nah, itu halnya ini kenapa? Itu dia sudah menahan. Kenapa menahan? Karena ini ada kacang dan teri itu kan kecil-kecil, tapi banyak sekali. Jadi dari hal yang kecil-kecil itulah yang menyebabkan dia ini akhirnya menjadi suatu hal yang sudah dia pendam, ya sudah dia ledakkan saja. Ada bagusnya. Karena kalau dipendamkan bisa menjadi ya istilahnya bisa sakit jasmani, rohani dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, khususnya dengan hal-hal ini saya menyarankan memang Ibu Tiara ini memang lebih baik dikeluarkan dari hal-hal kecil ini menjadi besar daripada dipendam di hati. Nanti bisa sakit jasmani dan rohani. Gitu. Ya. Nah, begitulah Ibu Tiara. Jadi jangan memendam emosi dalam diri sendiri ya. Nah, ada kiriman foto berikutnya juga nih Pak Kokon, tapi nanti kita akan bahas di segmen ketiga ya Pak ya. Jadi Sobat Eljon jangan kemana-mana dulu, terus saksikan Pesona Kuliner Nusantara, masakanmu, karaktermu. Kembali lagi dalam acara Pesona Kuliner, masakanmu, karaktermu. Seperti janji saya tadi, saya akan membacakan foto-foto lain yang sudah dikirimkan ke redaksi kami. Ada 4 foto lagi ya yang akan dibacakan oleh Pak Kokon. Nah, Pak Kokon, kita lanjutkan nih Pak. Oke, di sini Mbak Desi ya. Ada Mbak Desi, ayam saus tiram nih Pak. Kelihatannya ayamnya montok-montok. Ya, ini berarti orangnya ini selalu kalau dia berbagi, dia memikirkan itu sampai tuntas. Ya, kenapa? Ayamnya ini gemuk ya. Dan kemudian jadi orang itu dia memberikan servis istilahnya yang biar dia puas makan. Ya, puas makan. Nah, orangnya ini simple sekali. Karena lihat ya, bumbunya juga sederhana ya. Nah, kemudian ayamnya juga tidak ada lagi yang dia kasih variasi pakai suatu menu yang lain atau bumbu yang lain atau bahan yang lain atau juga daging yang lain istilahnya, atau ada tambah sayur dan lain-lain. Tapi simple. Nah, ini orangnya itu selalu kalau dilihat daripada begini berarti dia punya karakter adalah to the point. Dia nggak mau tuh orang ngomongnya di belakang apa. Jadi kalau nggak suka ya ngomong saja nggak suka. Ya, kalau suka ngomong suka. Jadi orangnya to the point, saklek begitu. Nah, jadi apa adanya, ya inilah saya katanya. Ya nggak ada jeleknya ya, maka karakter kan berbeda-beda. Oke, itu kurang lebih. Nah, itulah Mbak Desi dari masakannya yang sudah dibacakan oleh Pak Kokon. Orangnya saklek ternyata ya. Nah, untuk foto berikutnya kiriman dari Ibu Amanda nih Pak Kokon. Oke. Bu Amanda bikin sambal petai kentang. Oke. Dari porsi dari package penampilannya sih bagus nih Pak Kokon. Seperti apa nih karakter dari Bu Amanda ini? Kentang itu mengenyangkan. Kentang itu. Nah, tapi kalau pete itu adalah menambah selera. Ya, menambah selera ya. Nah, apa yang terjadi di dalam suatu ini? Nah, hari ini ya, ada sesuatu yang kalau saya lihat dari masakan ini adalah masakan ini dia pikir, kalau saya hanya masak kentang saja tanpa ada petenya, begitu ya, kayaknya kurang resep, kurang enak, kurang gurih. Kurang variatif lah ya. Nah, jadi kalau dia lagi secara khusus ya, dia ini selalu mau mencoba yang baru. Jadi misalnya contoh, ini saya berpakaian seperti ini, pakaian wanita ya kalau Ibu Amanda.
kalau saya nggak pakai scarf, kalau nggak pakai bros, atau kalau nggak tangannya saya tidak gulung, kayaknya kurang afdol. Nah, jadi dia selalu kalau ada sesuatu harus pasti ada Pemanis, sentuhan pemanis yang lain. Nggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Ya, kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu Ibu Amanda untuk masakan yang sudah dibacakan. Nah, untuk selanjutnya dari kiriman foto dari Ibu Vita. Ini Ibu Vita bikin tumisan nih, Pak Kokon, tumisan yang jarang orang numis sih sebetulnya, pakis. Nih, tumis pakis rawit nih Pak Kokon. Oke, nah, ya, apa nih? Ya, yang namanya tumis dengan pakis dan pakai rawit lagi ya. Iya. Wah, luar biasa Pedas ya. nih. Nah, berarti Anda lihat, ini kalau yang namanya hijau itu kan namanya kehidupan. Ya, berarti selama perjalanan Ibu Vita ini dia tidak mudah nih. Kenapa bilang tidak mudah? Karena banyak sekali cabai rawitnya dan lain-lain yang menyebar juga. Jadi dia mengalami banyak pancaroba di dalam kehidupan dia sendiri. Nah, apa yang dia lakukan? Kenapa ini dia buat sajikan? Karena memang di sekitar yang namanya di kehidupan dia itu banyak juga adalah hal-hal orang yang bertemperamental. Ya, bertemperamental. Nah, jadi sehingga secara otomatis selera ini akan diapakan? Ya, ini secara otomatis membawa kejiwaan dia. Jadi ada dia berani kalau masak atau apa pakai bumbu dan lain-lain. Karena kalau dia tidak bisa berani, dia tidak bertahan di dalam lingkungan dia sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, Ibu Vita, nih kurang lebih seperti itu untuk karakter masakan yang kita bacakan oleh Pak Kokon. Nah, untuk foto selanjutnya nih Pak, dari Ibu Sulis. Oke. Sayur bayam jagung ini kelihatannya sih simpel Pak, tapi mungkin dari masakan yang simpel ini mungkin Pak Kokon bisa menilai nih karakternya Ibu Sulis ini seperti apa. Mungkin di hari ini ya Pak, mungkin di hari besok dia Ya, masak beda apa lagi, beda karena lagi. jiwanya ya, Setiap hari kan jiwanya, perasaan lah ya intinya yang kita karena bacakan. masak itu menurutnya. seni. Betul. MB, ya. Nah, Untuk Ibu karena Sulis. masih anak muda, ya saya melihat masakan ini dinamis dengan gairah anak muda nih. Ya, anak muda karena baru umur 24 tahun ya, dia masak ini. Kenapa saya bilang kayak anak muda? Anda lihat, ada biji-biji jagung kuning, kemudian dia pakai tomat, pakai wortel, ya, pakai brokoli dan lain-lain. Jadi masih istilahnya suasana hati masih sering sekali gembira ya, demen berkelompok, berkumpul sama teman-teman, jadi rame nih. Dia nggak demen yang namanya suasana sepi. Nggak demen sepi, dia jadi sering komunitas dengan teman-teman, rame. Dan malah kalau saya lihat begini, orangnya malah rame nih. Jahil, spontan, dan lain-lain. Nah, itulah dia. Nah, apalagi? Nah, untuk Ibu Sulis ini kurang lebih seperti itu karakter masakan yang dibacakan sama Pak Kokon. Mungkin besok untuk mengikuti lagi dengan menu makanan yang berbeda dan emosional yang berbeda ya Pak Kokonnya. Oke. Mungkin bisa dibacakan Mungkin nanti saya Bapak. bahas ya dari mengenai- makanan-makanan. Nah, banyak sekali di dalam suatu bentuk orang memasak. Memasak itu sangat seni sekali. Betul, Bahkan sekarang betul. kalau saya lihat di televisi itu ada perlombaan, chefnya itu anak-anak Betul kecil dan sekali. lain-lain ya, dari kecil dan lain-lain. Nah, emosional masakan itu tidak bisa menjadi suatu penilaian dari karakter itu pada yang akan datang. Nah, berarti apa? Berarti setiap kali memasak itu yang kita bacakan ada perasaan dia pada saat itu. Betul. Apakah besok misalnya Mbak Sulis itu akan memasak yang lain? Lain. Berarti apakah bacaan itu akan seterusnya sama? Tidak. Karena pada saat itu kayak kita juga, hari ini kita sehat. Mungkin ya besok kita tidak sehat. Ya, hari betul. ini kita lagi sukacita banget karena kita dapat hadiah dan lain-lain. Tapi besoknya kita lagi kesal, ada orang yang mengesalkan kita. Nah, disinilah yang diletakkan, inilah yang menyebabkan masakan-masakan ini akan menjadi suatu karakter. Ya, sendiri. jadi kita bukan membaca daripada waduh, kita mendahului daripada kehendak Tuhan dan lain. Tidak, ini hanya membaca karakter masakan itu, perasaan hati. Sama kayak pelukis, perangkai bunga, Betul. pembuat patung dan lain-lain. Itu kan perasaan dia masuk ke dalam benda-benda seni itu. Betul. Jadi Karena misalkan masakan itu misalkan seni. yang masak hari ini sedang emosi atau sedang sedih, mungkin menuangkan bumbunya terlalu asin lah, terlalu manis. Iya, Nah, itu bisa termasuk dalam psikologi lah intinya seperti itu ya Pak Kokon ya. Nah, Ini bagaimana memasak itu selalu kita bisa menikmatinya? Salah satu, apakah setiap kali memasak bisa dicobakan dulu kepada orang lain? Karena kan selera pemasak sama orang yang Betul, makan karena berbeda. berbeda. Itu dulu satu. Kedua, apakah masakan ini berdasarkan pesanan orang? Ya, kalau pesanan orang, karakter itu bisa dibaca nggak?
ya bisa dibaca dari apa yang dia sajikan, apa yang dia resepkan itu, tapi itu menjadi bayangan. Karena apa? Bukan kehendak hati, karena pesanan. Betul. Jadi salah satu misalnya restoran, ya. Nah, oke, Chief Adi, ya, saya mau tanya. Dari masakan-masakan yang tadi, ada nggak yang perlu dibantu mengenai bumbu atau tambahan-tambahan lain? Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Hempi nih. Ya, Nah, tadi sih sudah dibacakan, Tadi Pak. Tadi sudah yang sudah segmen kita tadi sudah dibacakan. Mungkin dari Chef Adi nih, mungkin untuk tips-tips nih, masakan apa sih yang cocok untuk kalau anak-anak muda Sobat Eljon TV yang di rumah, kira-kira bikinnya seperti apa? Apakah itu goreng-gorengan atau rebus-rebusan untuk sekarang ya? Karena kita kan masih new normal nih intinya ya, Nah. Chef. Ya, Silakan, sebenarnya Chef. banyak kok, banyak dari bahan-bahan yang sudah ada di rumah, yang seperti yang lalu kan saya sebutkan juga, dari biskuit bisa tidak langsung dimakan dengan biskuit begitu saja, tapi kita olah dulu menjadi sebuah kue yang lain yang nah berbeda. misalnya Chief Adi, yang pertama kalau di rumah saya pasti telur ada, Ya, mie ada, ya. bumbu dapur ada. Nah, kemarin kan sudah diberitahukan ke kita Betul. bikin pizza dari mie dan lain-lain. Ada nggak yang lain yang bisa digunakan lagi? Masa saya tiap Ya. minggu makannya yang sama? Bosan ya. Iya, kayak tadi Masakan-masakan. biskuit lagi kan mesti. Mungkin Sobat Eljon pengen masakan yang sehat seperti sayur apa yang mudah aja, misalkan kangkung dibikin apa seperti itu. Nanti Chef Adi ada masukan. Kangkung. Ya, kalau Apalah kangkung itu mungkin masakan apa gitu ya. sebenarnya kayak mie instan ya. Kalau saya sendiri tuh lebih banyak tidak dibikin neko-neko gitu, tapi lebih ke campurannya, lebih divariasi. Misalnya dikasih saat ngerebus dicampur dengan, boleh dengan kangkung, boleh dengan apa namanya tadi? Boleh nggak kalau mie itu kan Oh. sebenarnya kalorinya sama nih dengan kentang. Kalau saya mau cemplungin kentang atau apa, boleh atau enggak? saja. Cuman proses kentang itu lama. Jadi harus kentang yang udah matang masukkan. Oh begitu, kalau Iya. enggak mie-nya hancur ya karena Betul. kelamaan Proses begitu ya. kentangnya, iya. Nah, cocoknya dengan apa? Kalau Makanya misalnya mie saya campur kentang, saya harus tambahin apa lagi? Kalau saya lebih sayur. Ke sayur. Ya, lebih banyak sayur kalau saya. Oke. Nah, Sayur. Nah. Bisa juga tambahin misalnya kalau punya simpanan ayam yang sudah matang tapi malas makannya karena sudah tersimpan misalnya di beku di freezer gitu kan. ya. Nah, bisa aja dimasukkan ke itu kan lebih manfaat lagi gitu. Lebih manfaat lagi. Jadi bahan-bahan yang sudah yang misalnya kita punya bahan makanan yang tidak habis kemarin, iya. masih bisa dicampur Bisa. juga dengan mie dan lain-lainnya. Bisa. Oke, Iya. kalau gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah Sobat Eljon untuk karakter membacakan makanan-makanan yang fotonya dikirim ke kita. Nah, untuk episode selanjutnya jangan kemana-mana ya, kita akan bahas nih dan kita akan langsung live Zoom bagi pemirsa Eljon TV yang ada di rumah untuk langsung dibacakan masakannya oleh Pak Kokon dan Chef Adi. Nah, tetap di Pesona Kuliner Nusantara, masakanmu karaktermu. Halo Sobat Eljon, kembali lagi dalam acara Pesona Kuliner Masakanmu Karaktermu. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai masakan-masakan Sobat Eljon yang ada di rumah yang sudah live Zoom dengan kita. Pak Kokon, sudah ada beberapa peserta nih yang ikut untuk live Zoom nih Pak Kokon. Nanti dibacakan ya Pak Kokon, dan juga Chef Adi nanti Jolong juga dikasih masukan ya. Nah, langsung saja kita untuk peserta yang pertama ini ada Ibu Nurma nih. Halo Ibu Nurma, apa kabar? Ya. Cantik sekali. Dan makin montok. Dan makin montok Nurma. Ya, Ibu Nurma, hari ini masak apa? Bahagia. Hari ini masak apa, Bu Nurma? Ini saya masak sayur bayam. Sayur bayam. Untuk Itu sayur bayam di apa? Sayur bayam tumis, sayur bening atau apa? sayur bening ya. Kelihatannya seperti sayur bening ya. Ditumis atau ada kuahnya jadi sayur bening? Nah, ada kuahnya ya, ada Ada- kuahnya sayur Oke. bening. Ya. Ya, sama balado telur. Oh, sama balado telur. Itu
Itu, Dari bahan-bahannya? bahan-bahannya apa? Bumbunya. Bumbunya ya, bawang putih, bawang merah sama tepung Bawang kunci. putih, Sama penyedap. bawang merah, Temu kunci. Iya, sama temu kunci. kunci. Oke. Pasti garam, gula ya. Itu digoreng atau bumbunya digoreng atau di ini aja? Langsung dicemplungkan saja. Bening ya, bening. Nah, Bening. Oh, ya? bening. Minyak. Ya. Oke. Kalau sayur bening sih saya Oke. rasa itu udah standarnya seperti itu Iya, ya, chef ya. standar Seperti itu dan Tapi bisa juga ditambah daun salam sama daun salam, lengkuas biasanya ya, lengkuas. Lengkuas. Tapi biasanya ditambah lengkuas sama daun Bisa salam ditambah. Bisa ditambah daun salam Supaya dan lengkuas. Cita rasanya lebih beraneka ragam bisa ya. juga ditambah daun salam dan lengkuas. Oh, Iya, bisa juga isinya itu sama labu siam. Ya, betul. Atau jagung. Jagung sama labu siam. Ya. Bumbunya, Mm-mm. temu kunci, bawang putih, bawang merah, daun Ya. salam. Ya, cemplungkan saja ya. Iya. Oke. Good. Oke. Nanti saya main ya, saya makan di sana. Oke, untuk Bu Nurma, untuk resep masakannya, masukan dari Chef Adi sudah cukup bagus. Cuman nanti ada penambahan-penambahan seperti daun salam dan tadi apa Chef? Lengkuas ya, supaya lengkuas. cita rasanya lebih bervariatif. Nah, Pak Kokon, Ya. ini dari masakannya Ibu Nurma nih, mengenai karakternya Bu Nurma hari ini seperti apa nih dengan dia masak sayur bening ini? Oke, Pak Kokon. sesuai dengan judulnya sayur bening. Hari ini juga saya lihat mukanya bening, ya. Jadi mukanya bening ini berarti lagi nggak banyak masalah. Kamu lihat senyum terus, Happy dan terus lain-lain, ya. Karena ada kuahnya itu kan bening itu kan ada kuah dan kuahnya itu kan tidak butek ya. Memang bening Ya, kelihatan. Nah ini kalau saya lihat sih seperti itu, ya. Bahkan dia kalau lagi banyak pikiran dan lain dia makan lagi itu jadi montok dianya. Ya, nah dia ketawa. Nah, tetapi pada saat dia happy, ya, ini ada suatu dia ketaruh telur nih. Anda telur lihat ya, balado. telur belado. Berarti telur itu sebenarnya ya ini ada orang dekat. Telur itu kan kehidupan. Ya, kehidupan, ya ini ada telurnya ini bisa daripada pasangan hidup, bisa juga dari anak ini yang lagi membuat problem dia. Pokoknya jadi buat kesel aja nih dia. Kenapa? Pakai cabe. Nah, telur itu kan kehidupan, berarti ada orang yang dekat sama dia. Nah, tapi kenapa? Telurnya itu tidak merah semua. Nah, berarti ya persoalannya sebenarnya soft saja, soft saja. kecil saja. Ya namanya kehidupan Kehidupan selalu pasti kan ada. ada gelombang dan lain-lain, tapi itu tidak menjadi masalah Tidak yang berat masalah, buat ya. dia. Kurang lebih begitu, bener nggak, Bu Norma? Betul nggak Ibu Nurma? Apa yang disampaikan sama Pak Kokon? Betul ya. Nah itulah, masakan bisa dilihat dari karakter-karakter si pemasak, lagi ngapain dan lain-lain. Jadi kita bisa tertawa, Betul. happy. Jadi sebenarnya makanan itu adalah sesuatu jiwa yang keluar, sehingga pada saat keluar itu kita bisa berdialog dengan masakan itu. Ekspresi dari jiwa masing-masing pemasak ya, ya sebetulnya. benar, dari si pemasak itu sendiri. Mewakili Ya. situasi hati. Nah, poinnya cuma satu, mahnya jaga, ya. Nah, Ibu Nurma Lambungnya. ternyata punya mah nih. Betul apa tidak Ibu Nurma? Betul ya. Betul ya. Cabenya nggak berhenti. Suka makan nggak cabai. berhenti. Oke, berikutnya Ya, gimana? kurang lebih seperti itu. Nah, untuk peserta selanjutnya ada Ibu Christine. Halo, Nah. Ibu Christine, apa kabar? Luar biasa, dia ngadepnya nyamping sekarang. Itu kayak direksi dia. Nah, lihat dia tutupin tuh. Oke, masak apa? Ibu Christine Tanya. masak apa hari ini? Masak apa? Halo, apa kabar Bu Christine? Hari ini masaknya Puyong Hai. Puyong Hai Hari ini sayur. masak sayur puyung hai. Puyung hai sayur ini bumbunya apa aja nih? Sayurnya apa aja, Bu? Yang dicampur. Sayurnya itu ada wortel, Wortel. ada pokcoy putih, ada daging ayam. Daging ayam. Nggak pakai kol ya, Bu ya? Diiris-iris. Nggak pakai kol ya? Kol nggak pakai kubis, nggak pakai ya? Kenapa? Nggak pakai kubis. Nggak pakai kubis? Kol. Iya, nggak pakai kubis. Nggak pakai. Karena anaknya nggak mau kubis. Oh, Ya, dari ya. selera. Jadi Ya. kembali lagi ke selera si chef. Ya, semua Sawi putih. semua tergantung selera saya. Oke. Nah, Pak Kokon, gimana nih dari masakannya Ibu Christine? Bisa dikasih lihat, Bu? Untuk masakannya seperti apa tampilannya? Oke.
Nah, kurang lebih prepare banget. sudah di Iya. plastik Ini wrap masih ya, jadi tidak tumpah-tumpah. Nah, gimana nih Pak Jangan Kokon? bukan masakan plastik, yang udah jadi itu plastik. Tapi ini pakai ditutup papi. Luar biasa. Oke. Nah, Hah? Yang Uyong hai. Hai. Berarti ada bumbunya nggak? Ada sausnya nggak? Ada saus. Ada. Oh. Pakai sausnya saus tomat, Oh, dikasih saus. sama saus tiram sama gula. Ya, Bekena. Bener? Chef Adi, itu udah Ya. betul benar-benar? ya, untuk bumbu-bumbu dan sausnya sudah betul. untuk asinnya, manisnya itu tergantung selera sih. Oke. Sudah. Nah, Nah, untuk karakternya nih sekarang dibacakan sama Pak Kokon. Silakan Pak. yang pertama kalau Puyong Hai itu kan harus tertutup semua. Nah, jadi kalau dilihat begini, dia adalah sebenarnya ini tiang keluarga. Kenapa? Karena dia bilang ini ada wortel, ada sayuran, ada ayam dan lain-lain. Ayam itu ada unsur adalah kehidupan, daging. Nah, berarti ini adalah keluarga yang dia naungi semua. Nah, mungkin dia dengan ada anak, ada cucu begitu, dia masih istilahnya masih ngawasin, masih disuruh sama anaknya, jaga cucu, jaga apa. Pokoknya semuanya lingkungannya ke dia aja semua. Bahkan kalau dilihat begini karena isi kan banyak nih. Nah, berarti banyak permasalahan yang ada yang dia alami tapi dia tutupi nih. Oh. Dia tutupi. Nah, jadi suka-suka dia bermanis-manis. Apa manisnya? Dia kasih saus. Nah, jadi dia tutupi, dia kasih saus. Nah, dari saus itu biar dia kelihatannya tidak ada suatu problem, tidak ada suatu masalah. Jadi kalau sama orang ya dia bawaannya heboh aja, kepo aja, ketawa aja dan lain-lain. Padahal dalam lingkup dia sendiri banyak suatu permasalahan. Coba tanya, benar apa enggak? Betul atau tidak, Ibu Christine? Betul sekali. Wah, luar biasa ya Pak Kokonnya. Nah, ada lagi nggak Pak Kokon? Mungkin ada masukan untuk Bu Christine untuk Ya, kesehatan. buat Christine. mungkin. Nah, itu berarti ada sisi positif yang bisa dia menjadi satu. Contoh buat kita semua nih ya. Nah, satu, dia menjadi tegar. Permasalahan apapun dia bisa simpan, dia tapi kepada orang lain dia bisa berbuat baik. Itu bagus sikap seperti itu. Tapi dia harus menyalurkan nih supaya ya orang kalau dipendam terus kan lama-lama bisa meledak, bisa ngamuk dan lain-lain ya. Pastikan itu. Nah, salah satunya adalah ya kebetulan dia memang kuat untuk yang namanya beribadah, doa, buat sosial dan lain-lain. Nah, itu yang mengimbangi. Dan kemudian dia banyak teman kalau saya lihat. Kalau dia nggak banyak teman, waduh dia udah stres. Ya rambutnya bisa belang 3 pasti. Nggak mau katanya. Tetap dia masih mau kece. Kalah anak muda sama dia. Betul katanya. Baik, sudah Pak Kokon? Oke, saya Baik. rasa itu. Sudah cukup Iya. Ibu Christine. Sampai ketemu lagi di episode Thank berikutnya. you ya. Dadah. Ya, Papi senang ketemu. Hai. Ya. Nah, Sobat Eljon, selesai sudah untuk sesi terakhir pada episode kali ini. Nah, untuk sesi berikutnya, kita akan mendengarkan nih untuk kiat-kiat mengenai kesehatan mungkin, atau mungkin dari masakan, dari Chef Adi dan Pak Kokon nih untuk Sobat Eljon. Pak Kokon dan Chef Adi, apa sih kiat-kiat untuk Sobat Eljon yang ada di rumah nih untuk saat ini nih Pak? Oke, kalau saya kiat-kiatnya karena saya tidak bisa masak, pasti nanti masakannya Chef Adi yang akan menjawab. Nah, tapi dengan suasana seperti ini, yang pertama kan kita tahu bahwa kita menghindari pasar. Ya. Itu satu, pusat keramaian ya, apalagi yang seumur dengan saya. Selalu dan anak-anak selalu dilarang untuk pergi ke mall, ke pusat keramaian dan keramaian, ya. lain-lain. Nah, berarti kita harus ada stok yang dimana makanan-makanan itu yang namanya praktis. Betul. Yang praktis mungkin yang dari ada yang dikalengkan atau ada yang diawetkan dan lain-lain. Nah, bagaimana cara masaknya ya saya tidak tahu, tapi saya sarankan adalah jangan pergi ke tempat keramaian meskipun sudah sebagian dibuka. Betul. Karena tiap hari menambah daripada yang adanya COVID tersebut. Betul. Nah, bagi kita kan kita tidak bisa melihat, apalagi seusia saya. Saya harus hati-hati dengan kesehatan saya. Nah, bagaimana masakan-masakan itu yang memang tidak perlu kita keluar, jadi kita mesti ngestok makanan apa, kemudian kita sajikan Betul. apa. Nah, itu Nah, Chef Adi yang lebih pintar dari Chef Adi saya. gimana nih kalau misalkan Sobat Eljon nih di rumah pengen nyetok
masakan atau sayur-sayuran yang tahan lama, kira-kira mungkin 1 Ya. minggu mereka bisa langsung beli lagi Ya. supaya tidak gampang Ya, kadang- membusuk. Masakan contohnya apa aja sih Iya, sayur-sayuran itu gitu? Kadang ini ya di supermarket atau minimarket pun udah disediakan makanan yang sudah jadi matang ya. Mhm. Tapi biasakan makanan itu yang sudah dibeli tetap kita hangatkan agar kita yakin bahwa itu memang udah steril ya. Mhm. Udah steril. Juga untuk Berarti kita membeli dulu makanan yang sudah jadi, kita tinggal iya, hangatkan. seandainya itu kita Padahal lebih saya lebih suka yang fresh. memasak nih yang Ya. fresh. Gimana? Ya, kalau yang fresh ya tadi apa namanya yang ada misalnya sayur ya bisa ditumis, bisa di sayur bening yang seperti tadi yang ibu-ibu Contohnya sayur Tapi apa, kan Chef? itu kan nggak bisa disimpan terlalu lama. Kan kalau kayak saya nih, hidup tidak ada pembantu di rumah. iya. Saya tinggal dengan pasangan Betul. saya saja. Ah. Saya tidak bisa ke pasar Iya. katanya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak ingin tiap hari masak, kalau saya sendiri lebih kalau misalnya bikin rendang atau bikin misal sayur apa gitu yang bisa disimpan di freezer. Seperti teri, Ya, seperti di freezer, ya. kacang teri itu juga Ya, biasanya kan tahan bisa, lama ya, Chef, awet, ya? awet, bisa diawetkan. di freezer nanti tinggal panaskan kembali. Seperti abon-abonan gitu ya, Chef? Oke. Ya. Ya, mungkin dengan adanya kesimpulan ini saya mungkin mencerna karena ini di tempat saya sendiri, di rumah saya sendiri, saya biasanya menyimpan keripik kentang dengan kacang. Ya. Saya pasti ada happy, ada abon, kemudian saya ada sarden cheese, Betul. ya, ada kornet, kemudian ada jamur yang dikaleng. Nah, itu yang biasanya telur udah pasti. Kemudian saya juga suka membeli bandeng yang sudah di presto, ya, yang di ini. Nah, itu Vakum ya, saya itu iya juga. di vakum. Nah, saya tinggal masak dan lain-lain. Nah, Ya. tapi karena saya hanya bumbunya standar, nah itu perlu ditambah nggak? Misalnya kalau bandeng presto itu mesti ditambahin apa? Atau saya cuma tinggal goreng saja, selesai. Kalau memang belum tahu untuk mengotak-atik sebuah makanan sudah jadi ya itu saja gitu, itu saja udah enak gitu kan. Tapi kalau memang hobi mengacak-acak, Sebetulnya banyak sih ya kreasi-kreasi kreasi makanan kita. apa aja sih misalnya mau jadikan komposisinya apa mau sebetulnya. ditambah, misalnya mau ditambah sayur A, B, C bisa aja gitu loh, asal memang tahu gitu loh, tahu sifat karakter dari itu sayur itu tersebut gitu kan. Asal berani aja ya, Chef, ya, untuk Berani, masak ya. berani. Berani untuk masak aja. Mungkin seperti itu, Pak Kokon. Baiklah, untuk sesi kali ini sudah selesai untuk sesi tanya jawab dengan Pak Kokon. Dan jangan lupa Sobat Eljon untuk saksikan masakanmu, karaktermu. Like next. Iya, itu ngomong itu. Nah, seperti itulah Sobat Eljon untuk pesona masakan kuliner Nusantara yang disajikan pada hari ini. Nah, untuk Sobat Eljon yang ada di rumah, jangan lupa saksikan pesona kuliner Nusantara, masakanmu, karaktermu setiap hari Jumat jam 2 siang sampai selesai setiap hari Jumat. Ulang lagi. Ya. Ya, selesai sudah untuk episode Pesona Kuliner Nusantara, masakanmu, karaktermu pada hari ini. Untuk Sobat Eljon yang ada di rumah ingin berpartisipasi dalam acara ini, boleh mengirimkan foto ataupun video dan juga bisa live streaming di Zoom di redaksi kepada redaksi kami yang tertera di bawah ini dengan nomor telepon tertera di bawah ini. Dan ya Allah, maksud amat sih. Lewat saya. Ini udahin aja. Zoomnya matiin. Ngapain gue? Enggak. Lagi diketawain sama Kristin. Biarin, Tin, jangan dimatiin, Tin. Liatin terus. Biar dia grogi, Tin. Jangan dimatiin. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1, Ya Sobat Eljon, demikianlah acara Pesona Kuliner Masakanmu, Karaktermu pada episode hari ini. Dan bagi Sobat Eljon yang ingin berpartisipasi dan ikut dalam acara ini, boleh mengirimkan foto ataupun ikut live streaming Zoom dengan mendaftarkan diri kepada redaksi kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Pesona Kuliner Nusantara, Masakanmu, Karaktermu pada hari Jumat jam 2 siang. Kami sebagai direksi dan Chef Adi beserta Pak Kokon
undur diri dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Sampai semua. jumpa.